Ayo Iki Safo, kedengaran. ya Iki undang. lu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita semua diberi kesehatan agar presentasi dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel Lovin Arwan selaku moderator yang bertugas untuk memandu jalannya diskusi hari ini. Untuk materi yang akan dibahas hari ini. Untuk kelompok yang akan presentasi silahkan memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Perkenalkan, nama saya Dewi Francisca dengan NIM akhir 150. Saya Isa Gabriel dengan NIM akhir 160. Saya Angelita Siva Arufi dengan NIM akhir 171. Saya Alia Toy Ramadisa dengan NIM akhir 174. Next. Pancasila sebagai pandangan hidup dikenal dengan istilah way of life, pedoman hidup, pandangan hidup, pegangan hidup, dan petunjuk hidup. Dalam pemaknaannya, menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup sama artinya dengan menjadikan Pancasila sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari bagi bangsa Indonesia. Setiap sikap dan perilaku bangsa harus menerapkan penjiwaan terhadap nilai luhur Pancasila. Next. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memuat tentang pemaknaan Pancasila sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti, 1. Sebagai petunjuk penyelesaian masalah. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan sebagai petunjuk dalam proses penyelesaian berbagai permasalahan atau persoalan yang ada di dalam masyarakat, maupun berbagai persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat dan juga bangsa-bangsa di dunia. Pancasila juga bermanfaat sebagai cara atau petunjuk untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang biasa dapat timbul seiring dengan gerak masyarakat yang terus bergerak maju. Yang kedua, membangun karakter. Pancasila juga dijadikan sebagai arah membangun dirinya sendiri, sesuai dengan kepribadian yang berkarakter dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Pancasila menjadi tolak pemersatu bangsa. Pancasila juga digunakan sebagai petunjuk bagi masyarakat Indonesia yang dari beraneka raga, suku, bahasa, dan juga adat istiadat. Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penghambat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Perumusan dasar negara digagas oleh beberapa orang negarawan pada masa kemerdekaan Indonesia. Pancasila dibuat mewakili seluruh originalitas moral bangsa, dimulai dari sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan permusyawaratan, serta sila keadilan. Bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya jika tidak mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Namun, tidak bisa kita pungkiri, penerapan nilai-nilai Pancasila secara utuh tersebut terasa sangat kurang jika kita lihat keadaan sosial masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berpikir lebih subjektif. Pengaruh tersebut terbagi pada dua faktor utama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan minimnya penerapan nilai Pancasila bisa disebabkan berbagai hal,
Salah satu contoh sistem pendidikan Indonesia yang kurang memperhatikan pembelajaran moral dan etika. Bahwasanya standar pendidikan dan kelulusan sekolah-sekolah ditentukan oleh pelajaran pelajaran-pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris. Tidak satupun dari seluruh pelajaran tersebut yang menitik beratkan pembelajaran kepada aspek moral dan etika. Sehingga dari pembelajaran tersebut hanya akan melahirkan siswa-siswa yang materialistis. Berikutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah banyaknya pengaruh budaya dan peradaban luar negeri yang menyebabkan anjlok dan luruhnya jati diri bangsa yang telah dirangkum dalam Pancasila. Kita sangat menyayangkan penyalahgunaan kebebasan seperti yang telah didengungkan oleh negara lain tentang hak asasi manusia atau HAM. Saat ini, kebebasan HAM telah disalahgunakan menjadi sebuah alibi dan pembenaran atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Seperti alasan kebebasan HAM dan hak berekspresi yang seakan-akan ingin memperbolehkan masyarakat untuk berpakaian buka-bukaan. Mereka membuat seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah merupakan kebebasan yang hakiki. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip yang tertuang dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan hal tersebut bukanlah budaya dan kebiasaan bangsa Indonesia. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik yang terpateri dalam diri dan terenjawantahkan dalam perilaku. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas, baik yang tercemin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir. Ciri-ciri karakter bangsa Indonesia. 1. Saling menghormati dan saling menghargai. 2. Rasa kebersamaan dan tolong-menolong. 3. Rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa. 4. Rasa peduli dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. 6. Adanya perilaku dalam sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Karakter bangsa harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. 1. Nilai religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Nilai jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3. Nilai toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 4. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Nilai kerja yaitu keras perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan, silahkan raise hand atau dapat mengisi di obrolan chat. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sak Gabriel dari kelas E dengan NIM terakhir 160. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nayara Fardia NIM 149. Pertanyaannya adalah, menurut kalian apakah dengan penggunaan kurikulum baru atau yang disebut kurikulum merdeka sudah cukup menunjang pendidikan Pancasila dan karakter bangsa di bangsa Indonesia atau belum? Dan jelaskan pendapat kalian tentang ini. Menurut saya, kurikulum merdeka itu sudah efisien dalam mengajar mahasiswa atau pelajar bangku SMA, SMP, SD, karena kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan untuk memulihkan pembelajaran pada tahun 2022 sampai 2024 yang terkena dampak virus corona atau COVID. Eh, Kurikulum Merdeka ini diklaim mampu mendukung pemulihan pembelajar akibat pandemi COVID-19 itu. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila tersebut. Yang kedua, fokus pembelajaran pada materi esensial akan membuat pembelajaran lebih mendalam lagi bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu adalah yang pertama, lebih lugas dan mendalam. Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada materi-materi penting dan pertumbuhan siswa saat mereka maju melalui fase-fase mereka. Pengalaman belajar lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan pastinya lebih menyenangkan. Yang kedua, lebih mandiri karena tidak ada program khusus di sekolah menengah untuk anak-anak, terutama di tingkat sekolah menengah, sehingga siswa memilih mata pelajaran berdasarkan minat, bakat, dan cita-citanya. Guru juga diharapkan dapat mengajar anak sesuai dengan tingkat prestasi dan perkembangannya saat ini. Yang ketiga, lebih interaktif dan relevan. Hal ini memberikan kesempatan lebih besar kepada mahasiswa atau pelajar untuk secara aktif mengkaji tentang aktual seperti lingkungan, kesehatan, dan isu-isu lainnya. Apakah sudah terjawab? Udah, makasih. Sama-sama. Mau ya bertanya Mas tentang kurikulum Merdeka, apakah boleh? Boleh, silakan. Kan banyak tuh di internet yang bilang kalau kurikulum Merdeka itu ngabisin banyak biaya karena ini tugas proyek, banyaknya tugas proyek dan lain-lain. Nah, itu untuk orang-orang atau masyarakat yang maaf ya, eh, ekonominya menengah ke bawah itu apakah itu termasuk gimana lah pendapat Masnya gitu loh menurut sampean. Terima kasih. Itu Oke, aja. baik. Menurut saya tentang soalnya sudah membahas ekonomi ya. Sebenarnya untuk pendapat saya mengenai kurikulum Merdeka ini juga kurang efektif dikarenakan ada juga yang ekonominya kurang, mohon maaf, masih di bawah rata-rata ya. Itu kesusahan untuk mengikuti kurikulum Merdeka ini dikarenakan kurikulum Merdeka ini bisa dilakukan dengan daring, sedangkan orang-orang yang kurang mampu itu
biasanya kesusahan untuk mencari eh, seperti HP atau laptop yang mumpuni untuk mengikuti pelajaran tersebut. Jadi menurut saya kurang efektif juga dan juga eh, untuk saat pembelajaran itu kurang efektif dikarenakan 50% itu bisa masuk materinya dan 50% juga tidak bisa. Apakah sudah terjawab? Eh, baik Mas, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Alvin dengan NIM akhir 155. Bagaimana pendapat kalian tentang penyebab dari kasus HAM yang belum terselesaikan di Indonesia hingga saat ini? Menurut kami, masalah HAM yang belum terselesaikan di Indonesia pastinya disebabkan karena beberapa faktor kompleks, seperti penyebab umumnya itu meliputi ketidakpatuhan terhadap hukum, kurangnya sumber daya, politik dan kepentingan yang menghambat, serta keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dari penyebab di atas itu membuat ketidaktransparan terhadap penyelesaian kasus HAM yang belum terselesaikan, seringkali memerlukan komitmen politik, upaya yang berkelanjutan, dan kerjasama antara pemerintah, lembaga HAM, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Apakah sudah menjawab, Alma? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, saya undur diri dan saya berikan kepada moderator. Terima kasih, Mas Ishak. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti jalannya diskusi pada hari ini. Dengan baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.